Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Apa jumlah bus nggak pernah cukup, ekspansi jalan nggak pernah beres, ya alasan mungkin nggak ada duit. Makanya kita mau bikin yang Manggarai ke Depok, nah itu masih ada, terus yang ke Ciledug, jadi sampai ke Bekasi. Jadi itu koridor 14 kan langsung Manggarai ke Depok tuh. Nah 15 kan yang Blok M Ciledug itu ada. Jadi kalau semakin banyak langsung, ini akan membuat Jakarta itu targetnya itu. Sebelum ada MRT segala macam, sebelum kereta api bisa lebih banyak, bus dulu dipercepat. Nah kita dan polisi juga tadi saya udah ngomong juga dengan Pak Wakapolda, memang Polda juga ada dukung, dia mulai sosialisasi. Dan nanti udah habis ini, begitu semua jalan siap, perbaikan siap, kita akan tilang biru terus ini. Anda masuk ke jalur busway pasti tilang biru. Sudah ada pembicaraan belum Pak dengan pemerintah kota? Udah. Justru dari Bekasi minta kita langsung masuk ke perumahan. Tapi kan angkot-angkot di sana teriak. Nah iya, itu gimana? Ya udah kita sampai di pinggirnya aja dulu deh. Kasih dia hidup dulu lah. Nah minimal kan nanti hukum pasar akan terjadi. Kamu kalau bawa mobil macet, biaya lebih tinggi. Mungkin 60.000 nggak cukup bawa mobil kan sampai Jakarta kan. Kamu naik Transjakarta pulang pergi 7.000. Sama angkot mungkin ya udahlah 2.000 jadi 10.000 12.000 lah. Kalau pemerintah Depok dan Tangerang gimana Mas Jaya? Oh, semua udah oke. Nah dari dulu udah pemerintah udah nggak masalah. Kan dari Kediskup yang ngomong. Oke. Dan mereka juga punya kepentingan sama-sama kan. Kan penduduk yang kerja di Jakarta, yang tinggal di daerah mereka semua orang Jakarta dulunya. Cuma karena makin lama kerja, tanah mahal segala macam, ya anak cucunya tinggal di sana gitu loh. Dan dulu semua orang Jakarta. Yang lari ke pinggiran itu. Kalau antisipasi ke Cuma sekarang masih terjadi kekosongan. Halte kita juga kurang panjang. Teori itu halte diperpanjang. Nah kita perpanjang kan kehambat Transjakarta nih. Kita mau kasih dia halte biar dia yang ngurus deh. Untuk iklan, untuk apa gitu. Pak, nantinya apa nggak tumpang tindih nanti ke titik operasional busway yang sampai ke daerah pinggiran? APTB. Ya, PTB. Pasti tumpang tindih. Kalau kita ngomong jujur, APTB itu udah proyek salah sebetulnya. Ya karena kita nggak pernah siapin bus Transjakarta, nggak pernah mau ekspansi, diciptakan APTB. Kalau kita ngomong jujur ya, kita bicara teori transportasi. Kenapa ada jalur busway? Jalur busway itu menghilangkan trayek bus-bus kan, dibikin konsorsium kan. Karena Jakarta ini terlalu aneh, jadi trayeknya terlalu banyak. Lalu masa Anda ciptakan lagi trayek baru dengan APTB? Anda udah setengah mati menghapus trayek-trayek digabung di dalam sebuah konsep Transjakarta. Itu juga yang membuat Pak Akbar dulu berselisih dengan Pak Pristono saya kira gitu ya. Pak dulu kan dia kompak, ini persoalan, tapi saya kira Pak Akbar benar teorinya itu loh. Tapi udah terlanjur ya sudah, biar aja jalan dulu. Tapi kan nanti kan terjadi perbedaan. Kamu naik APTB bisa 6.000, bisa 10.000, 12.000. Kamu naik ini 3.500. Nah tinggal kita bikin PSO tadi kan. Ya supaya kita bisa melakukan seperti itu ya kita bayar. tapi APTB-nya tetap akan lanjut Pak? Biarin aja, ini kan terjadi persaingan kan. Tapi nggak ada bisa dihentikan Udah aja terlanjur, nih, nggak cukup busnya sebetulnya. Nanti biar orang milih. Kalau mau lebih kosong, lebih itu mau bayar lebih mahal mungkin kayak gitu. Pak, beralih ke isu lain Pak, untuk yang kan semerawat perlintasan kereta api nih Pak, apa sih Pak dari pemerintah yang udah dilakukan? Kita mau bikin flyover atau Ya, gimana Pak? kita mau bikin flyover sama underpass. Kereta api mungkin 2016 baru mulai bangun elevated semua. Biasanya kita bangun dulu. Ternyata membangun kan ada jalur yang terlalu sempit, nggak bisa bikin flyover underpass juga.
Terus di Jakarta yang dimaksud flyover underpass PT Kereta Api itu peninggalan Belanda tuh nggak? Hanya 100 berapa biji. Di Jakarta itu udah ribuan namanya lintasan kereta api sama itu. Yang lintasan yang nggak resmi orang bikin jalan udah jadi resmi. Itu udah hot mikin. Nah kereta api nggak pernah mau mengakui itu. Terus bagaimana Pak? Sudah sejauh mana dari pihak dari pemerintah? Koordinasi dengan mereka sih baik aja. Nah kita udah putuskan tetap yang namanya flyover underpass kita akan bikin secara bertahap. Kira-kira targetnya sampai tahun berapa Pak? Bisa 2016 baru semua elevated nanti. Dan untuk semuanya langsung dibikin underpass? Bisa underpass, bisa flyover tergantung ada jalan layangnya juga. Tapi itu berarti sudah pasti ya Pak ya? Ya. Makasih Bapak. Bis tahun ini kan nggak ada pengadaan bis baru Pak untuk Transjakarta. Tetap pengadaan bus jalan lewat operator investasi. Oke. Ini kan Jadi bukan kami yang beli, si operator yang beli, kita bayar per kilometer. Yang tiga. Iya, Sebentar. Sementara kan harus ada yang harus dirawat selama operasional harian. Gitu ya. Udah semua bisa diautin. Iya. Itu urusan Gimana, mereka. Pak? Makanya suruh mereka tambah. Makanya saya suruh cari celah. Ini makanya RUPS ini, Transjakarta hari ini. Supaya bisa langsung mereka udah mulai bikin sistem yang baru. Jadi sekarang udah kombinasi kerja antara UPT, BLU Transjakarta dengan Transjakarta PT. Nah ini 1 Januari udah penuh deh jalan. Nah, kita juga saja udah selesai Pak? belum lagi diurus. Itu yang agak lama. Iya, makanya BPKD juga penyertaan modal juga tunggunya langsung kasih aja kan. Nah ini Agak kan lamban. ada jeda waktu yang nggak tahu kapan selesainya. Jalan aja, normal aja kok sekarang. Normal kok ada kontrak-kontrak baru langsung dia ikut tanda tangan supaya dia ikut tanggung jawab. Kemarin saya baru rapat dengan Dirut Damri supaya untuk investasi. Bisa kok, termasuk yang konsorsium. Cuma sekarang pertanyaan mereka, kami nambah 600, SPBG-nya bisa nggak? Itu dia. Itu yang saya bilang, kalau tetap disuruh ngotot bahwa konsorsium tidak boleh nambah bus, kalau bukan gas, Anda nambah juga percuma. Sampai pengusaha mau nggak dia tambah 2.000 langsung mau untung? 20.000 juga mau. Dia bikin tiap menit juga dia mau. Toh kamu bayar saya per kilometer kok. Masalahnya kalau dia beli, mobilnya nggak bisa jalan. Oke. Lalu bahan bakarnya apa Pak kira-kira? Itu tadi, kita ngotot mesti gas. Kembali lagi. Nah, saya sampai akalin kan dengan cara sumbangan itu kan, yang solar gitu loh. Bukti juga, bus tingkat juga solar. APTB apa? Solar semua. Makanya pengusaha berani invest solar. Nah kalau dia solar 6.000, 12.000 bisa tutup, anggap itu 10.000. Kalau kita nanti 3.500, ya sudah setiap penumpang kita bayar aja 6.500. Bisa kan? Nah itu tadi 2-3 tahun ini kenapa sih kita masih ngotot? Masih pakai gas? Sebenarnya perda yang baru membolehkan untuk tidak menyebut gas, ramah lingkungan. Iya. Tapi kan dia masih mengacu yang itu kan jadi mana yang berlaku? Hasilnya terakhir lebih berlaku dong. Terakhir ya. Nah, makanya saya Lebih luas sebenarnya. makanya saya udah panggil Pak Barsewin, kalau saya udahlah apa-apa udah kita nggak usah berdebat, kasih transportasi Jakarta nih. Nanti mau solar mau apa nanti kita atur aja. Yang penting orang Jakarta punya bus. Berarti sekarang sudah mulai ikut di manajerial? Udah ikut. Udah bukan hanya UP Transjakarta? Bukan, dia double berdua sekarang jalan. Mulai kapan? Udah gitu RUPS sudah kenceng nih. Kemarin juga udah ikut. Sebelum mereka terpilih resmi juga saya udah suruh mereka untuk ikut. Apakah boleh beli bis sementara pengalaman sebelum selesai? Dia nggak mau beli bus, dia operasional aja, bayar dengan operator aja. Operator yang beli. Itu mah gampang lah, kan cuma cari-cari celah hukum gitu mah. Makanya saya bilang yang penting orang DKI dapat tambahan bus dan polisi bantu kami mensterilkan jalur busway. Iya, kita yang ingin tahu bagaimana caranya tadi itu Pak ya, cara nambah busnya. Oh gampang. Sama kayak Damri beli sendiri. Dia mau cantong mau beli apa terserah. Kalau Anda yang beli, saya bayarnya lebih mahal kan. Kalau Anda jadi operator barang saya lebih murah. Tapi saya pun nggak mau beli lagi ke depan. Bisa kayak Scania nih di depan. Ya keren. Kayak Scania ini, saya lebih ke depan dengan cara apa tuh? Leasing. Dia yang servis dia yang tanggung. Ngapain transportasi Jakarta sama PT Transjakarta masih invest triliunan beli mobil? Kenapa nggak leasing aja? Kan perusahaan-perusahaan leasing kan kebetulan dia udah hitung. Dia yang servis berapa tahun, nggak ada resiko, langsung di ATPM-nya.
Ya kan truk sampah juga saya bilang, kenapa nggak mau leasing nggak kurang? Nggak, leasing lebih mahal Pak, ini panjang kita bisa rawat. Ya udah, asal rawatnya di ATPM beli aja, berat beli aja. Nah dia udah bagi nih, nanti suruh masukin ke website itu. Soft copy ya Pak, masukin ke Jakarta Go ID ya, yang sampah. Dia udah diklik, udah keluar siapa yang kerja di sini, nama petugasnya, semua udah ada. Bisa dapat, kasih aja kopi. Butias nggak mau kasih. Kasih aja. Kopinya dulu. Aduh ya. Kasih aja kopi aja nggak mau. Kita Tapi taruh di website aja. Dia bisa keluar nih, jadi nanti penduduk masyarakat bisa tahu nih, benar nggak ada yang kerja sekian namanya siapa. Tadi Bapak udah puas belum Pak dengan apa laporan Butias? Laporan sih udah puas, periksa lapangannya belum tahu. Kan bisa aja dia ada loper koran dimasukin, tukang parkir dimasukin, kerjanya cuma 2 jam 3 jam, bisa tipu, saya ancam deh kan. Curiga berarti. Gak tak sambal lagi yang seuzon melulu aku kerja. Ya sama pengurangan gaji itu ya Pak. Ya, Pak. Enggak, jangan sampai Sebelum istirahat lagi. Udah, itu udah tinggi. Aku udah sudah bikin pergubnya. Terus ada ongkos makan, datang, operator berapa jam. Ya kita kayak bus lah, kita bilang 3,5 UMP, ada 3 kali. Jadi semua ada aturannya. Ya. Makasih Pak. Ya. Jadi kasih aja, biar semua bisa awasi. Kalau